Sain OO, tasain OO, yang artinya halo Rebahaners dimanapun kalian berada, bagaimana masih kabarnya? Kecil, saya juga pernah kecil sama seperti manusia konvensional pada umumnya. Adalah film Blade tahun 1998 ini dibintangi oleh salah satu aktor film action favorit saya, yakni Om Wesley Snipes. Film ini akan menceritakan tentang seorang pembasmi vampir paling jago dan paling ditakuti oleh ormas vampir. Jadi daripada Anda penasaran, langsung saja pasang handsfree, simetriskan khusus rebahan, kencangkan celana dalam, selamat menonton dan cekicrot. Get it when I get back. Diawali pada tahun 1967 ketika seorang wanita hamil tengah kritis akibat digigit oleh makhluk yang masih satu lingkungan dengan Kevin Julio, di mana wanita tersebut secara kebetulan melahirkan seorang bayi yang akan menjadi legenda dan paling ditakuti oleh makhluk yang sering menyeringai memperlihatkan gigi taring tajamnya. Dan inilah Blade. Beberapa tahun kemudian, lebih tepatnya tahun 1998, kita akan melihat seorang pemuda yang sedang bersama seorang wanita yang baru dikenalnya, di mana wanita tersebut mengajak si pemuda ke sebuah klub malam yang lokasinya sangat tersembunyi dan nampak bukan seperti sebuah klub malam konvensional pada umumnya. Oh my god. Si pemuda pun mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres dengan klub hiburan ini ketika dia melihat tetesan darah yang entah dari mana datangnya, dan tiba-tiba ya, muncullah hujan darah yang ternyata klub ini adalah klub khusus yang diperuntukkan untuk kaum penghisap darah, yakni vampir. Di mana saat si pemuda ketakutan dan dibully oleh para vampir, muncullah seseorang merupakan si bayi yang kita lihat tadi di awal film, yakni Blade, sang manusia setengah vampir yang dijuluki sebagai Daywalker. Menggunakan peluru perak dan berbagai senjata yang terbuat dari perak juga, Blade yang sudah sangat terlatih pun dengan mudahnya berhasil membunuh beberapa vampir. Bahkan saat tim keamanan muncul dan menembak rompi anti pelurunya, Blade langsung memakai pedang peraknya untuk membunuh mereka semua. Tersisa satu vampir yang merupakan penanggung jawab klub tersebut. Blade pun sengaja membuat dia tertancap untuk dibakar nantinya. Tetapi sebelum itu, Blade meminta si vampir untuk bertobat terlebih dahulu, karena dengan usahanya yang seperti klub hiburan ini tentunya akan memancing kaum vampir untuk maksiat secara berjamaah, bermabuk-mabukan, berjoget-joget dengan kepala liur, dan pergaulan bebas yang tidak terkendali jelas akan membuat moral dan kehidupan seorang vampir akan hancur. Quit. Tubuh tutung si vampir pun dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi, di mana kesalahan Blade yang tidak membunuhnya secara langsung pun mengakibatkan dua dokter menjadi korbannya, di mana satu dokter ahli darah yang bernama Karen, ini pamatuknya, pun berhasil diselamatkan dengan kemunculan Blade yang datang untuk menghabisi vampir tersebut. Si vampir pun harus lolos tatkala muncul security yang justru menembaknya, di mana Blade memilih untuk pergi sambil membawa Karen yang sengaja dibawa untuk diobati, berharap masih ada kesempatan untuk membuat Karen tidak berubah menjadi vampir. Dan mari saya perkenalkan dengan satu-satunya orang terdekat Blade bernama Abraham Whistler. Ini orangnya sama seperti asisten pribadi Batman yang selalu setia, yakni Alfred. Abraham juga sangat setia kepada Blade yang sudah dianggap seperti anaknya sendiri. Bringing home strays now. Watch her close. She starts to turn. Another hour, she'd be well into the change. Tersisa waktu 1 jam sebelum Karen berubah menjadi vampir, Abraham pun memperlambat infeksi tersebut dengan menyuntikkan cairan bawang putih, berharap Karen masih bisa terselamatkan. Hold her. Should have killed her then. Yeah, I know.
Di sisi lain kita akan melihat orang-orang dengan setelan jas rapi yang merupakan para petinggi dari ormas vampir yang ternyata kaum vampir memiliki sebuah kesepakatan dengan para politisi dan atau orang pemerintahan untuk tetap menjaga kedamaian antara kaum vampir dan manusia supaya tidak terjadi pertumpahan darah. Melihat bahwa Blade telah membunuh banyak sekali dari kaum mereka, hal ini tidak terlepas dari ulah salah satu anggota vampir itu sendiri, yakni seorang pemuda vampir yang masih dalam tahap darah muda alias sedang dalam fase edan-edannya bernama Frost. Ini bebenguknya. Selain bukan darah murni yang dengan kata lain Frost ini menjadi vampir karena digigit oleh vampir lain, bukan terlahir menjadi vampir murni, dia juga sangat bengal ketika diberitahu untuk tidak membuka klub hiburan karena itu bisa berpotensi menciptakan keributan sehingga identitas vampir lama-lama akan ketahuan dan tidak bisa lagi berbaur dengan umat manusia. These nightclubs of yours are dangerous. Are they? Thousands of years. Who are you? The world belongs to us, not the humans. It was every other member of this house. But you, Frost. Tano, you may wake up one day and find yourself extinct. Kembali ke Karen yang sudah siuman di mana dia melihat begitu banyak senjata yang terpajang yang merupakan milik Blade sehingga ketika Karen penasaran dan menyentuh pedang milik Blade, tiba-tiba ya, terdapat pisau perak rahasia yang jika disentuh oleh orang lain selain Blade, maka secara otomatis pisau kecil tersebut akan muncul secara tiba-tiba. Blade sendiri terlihat sedang akan disuntik sebuah serum khusus untuk menahan rasa hausnya terhadap darah, yang seperti saya sudah bilang tadi, meskipun Blade adalah manusia setengah vampir, dia tetap memiliki rasa haus terhadap darah sehingga dirinya menekan rasa haus tersebut dengan rutin menyuntikkan serum tersebut ke dalam tubuhnya. Ketika Karen akan kabur, Abraham pun langsung mencegatnya kemudian menjelaskan semua kronologi tentang apa yang sedang terjadi, bahwa vampir itu nyata. Vampir telah menguasai pemerintahan dan perekonomian sehingga akan sangat bahaya sekali jika Karen pergi begitu saja dari sini. Oleh karena setelah dia digigit dan dianggap telah menjadi vampir, pastinya ormas vampir akan memburunya dan mengajaknya untuk bergabung bersama kaum mereka. Namun karena Karen kekeh ingin pulang, Abraham pun memberikan sebuah semprotan bawang putih dan serbuk perak untuk supaya Karen bisa menjaga dirinya sendiri kalau ada vampir yang datang untuk membunuhnya. Sesampainya di apartemen, Karen mulai agak parno dengan beberapa orang yang ada di lift karena bisa saja mereka orang suruhan si Frost yang diutus untuk menangkapnya. Tetapi beruntung itu hanya sebatas keparnoannya saja. Namun ketika Karen sudah berada di kamar, tiba-tiba muncullah seorang petugas polisi yang mengaku sedang memeriksa tempat tinggalnya atas kejadian kemarin, di mana saat si polisi akan membunuhnya, tiba-tiba ternyata polisi tersebut adalah seorang manusia yang merupakan kaki tangan si Frost yang diutus untuk membunuh Karen, di mana hal ini jelas semakin membuktikan bahwa ormas dan kaum vampir benar-benar sudah menguasai seluruh instansi pemerintahan dan menjadikan manusia sebagai jongosnya, dengan imbalan akan merubah si polisi ini menjadi vampir supaya bisa hidup lebih lama seperti vampir-vampir konvensional pada umumnya. Well, looks like our friend has been blood running. Ketika mendapat kesempatan untuk kabur, si polisi pun langsung melarikan diri dari sana, di mana hal itu jelas sengaja dibiarkan oleh Blade, berharap si polisi akan menuntunnya ke markas besar si Frost. Dan ternyata benar, si polisi pun pergi ke sebuah klub hiburan orang Jepang, di mana Blade dengan polontongnya masuk ke sana tanpa permisi dan memaksa si polisi untuk menunjukkan kemana jalan masuk menuju markas rahasia si Frost. It's in the freezer. Setelah masuk ke dalam ruang bawah tanah, betapa terkejutnya Karen ketika mengetahui jika vampir menggunakan teknologi modern berupa tempat penyimpanan data besar-besaran milik kaum vampir, di mana di situ ada seorang vampir yang bertugas untuk menjaga tempat tersebut yang sengaja dibuat obesitas supaya tidak pergi kemana-mana selain ngajedok di situ saja. Must be Pearl, the record keeper.
Saat itulah Blade melihat sebuah demonstrasi pada layar monitor di mana si vampir obesitas ini dipaksa untuk buka suara mengenai apa itu, dan dia menjelaskan bahwa Frost sedang berencana untuk membangkitkan Dewa Darah yang akan merasuki tubuhnya sehingga membuat Frost menjadi vampir terkuat dan tak terkalahkan sepanjang sejarah pemvampiran duniawi. Pervampiran. Itu sangat brutal, Panu. You little Ketika Blade dan Karen masuk ke ruangan lain, di situ terdapat lembaran dari kitab Erebus yang merupakan cara atau tutorial untuk melakukan sebuah ritual terlarang untuk membangkitkan Dewa Darah. Dan ketika mereka sedang melihat-lihat, muncullah anak buah si Frost yang bermaksud untuk menangkap Blade hidup-hidup dan akan dibawa ke hadapan si Frost untuk suatu tujuan tertentu. Saat itulah muncul Abraham yang datang dengan minigunnya di mana para vampir tersebut diberondong peluru perak yang membuat sebagian besar dari mereka mati, sehingga Blade dan Karen berhasil selamat dengan naik kereta api yang kebetulan lewat di hadapan mereka. Kekalahan Blade dalam pertarungan tadi ternyata bukan tanpa alasan, melainkan karena tubuhnya mulai melemah akibat tidak mendapatkan suplai darah manusia yang meskipun dia rutin menyuntikkan serum tersebut, tetap saja sifat alami haus darahnya akan terus muncul dan semakin kuat seiring dengan berjalannya waktu. You're one of them, aren't you? Ketika sudah berada di markas, Abraham pun menjelaskan tentang asal-usul Blade kepada Karen bahwa Blade terlahir sebagai seorang manusia setengah vampir yang memiliki semua kemampuan vampir seperti kekuatan dan kecepatan, tetapi tidak akan terbakar oleh sinar matahari, tidak takut dengan bawang putih, dan tidak akan mati oleh perak seperti seorang vampir. Almost killed him, too. Then I realized what can withstand garlic, silver, even sunlight. Meskipun Blade memiliki semua kekuatan vampir, tetapi tidak dengan kelemahannya, Blade tetap memiliki satu hal yang tidak bisa lepas dari ciri khas seorang vampir, yakni haus darah, sehingga untuk mengendalikan hal tersebut, Blade harus disuntikan serum khusus yang semakin hari, dosisnya semakin tinggi dan berpotensi bisa membahayakan tubuh si Blade sendiri. Blade? He told me what you are. Beralih ke si Frost yang nekat menculik sang ketua ormas, di mana dia berencana untuk membakar sang ketua di bawah sinar matahari, yang tujuan daripada dia melakukan itu adalah supaya tidak ada lagi orang yang akan mencegahnya melakukan ritual terlarang untuk membuat dirinya menjadi yang terkuat di antara para vampir. Kembali ke markas Blade, Karen yang seorang dokter spesialis darah pun mencoba mencari cara untuk membuat obat penawar vampir menggunakan sampel darah milik Blade, di mana di situ dia justru tak sengaja menemukan sebuah senjata jenis baru berupa cairan yang bisa meledakkan seorang vampir dari dalam tubuhnya. Introduce it onto a sample of vampire blood. Tak lama setelah Blade keluar, muncullah si Frost dan anak buahnya untuk membunuh Blade, yang mana saat di situ hanya ada Karen dan Abraham. Mereka pun menyiksa Abraham sampai sekarat dan membawa si Karen untuk dijadikan umpan supaya Blade datang ke markas mereka. Bite me and get it over with. I ain't gonna bite you. Do your thing. Blade yang datang terlambat pun begitu terkejut dan nalangsa ketika melihat sahabat terbaiknya Abraham sudah babak belur tidak walakaya, di mana bekas gigitan yang ada pada lehernya menandakan bahwa Abraham sudah tidak punya pilihan lain selain mati, sehingga Blade memberikannya sebuah pistol agar Abraham mati dengan tangannya sendiri. Menggunakan cairan peledak vampir buatan Karen, Blade pun berencana untuk membombardir markas si Frost, di mana kematian Abraham jelas membuatnya sangat terpukul, sehingga Blade tidak akan memberi ampun lagi kepada para vampir-vampir penyedot getih tersebut. Sesampainya di sana, Blade langsung disambut oleh dua penjaga bersenjata listrik, yang mana untuk pertama kalinya Blade menggunakan cairan peledak buatan Karen yang ternyata sukses membuat dua penjaga tersebut hancur berkeping-keping. Saat masuk ke ruangan lain, Blade pun langsung dibuat olohok tatkala melihat ibunya masih hidup, bahkan hampir seumuran dengan usianya sekarang, yang ternyata ketika si ibu dinyatakan meninggal saat melahirkan Blade, beliau tidak benar-benar meninggal, melainkan direkrut oleh si Frost yang juga merupakan pelaku penggigit itu sendiri.
buddy? Well, here I am. Blade dan Karen pun dibawa ke tempat ritual kuno yang di situ juga ada 12 orang petinggi ormas vampir yang memiliki darah murni, di mana Blade dan 12 vampir murni ini akan dikorbankan untuk membangkitkan Dewa Darah menggunakan Blade sebagai darah utamanya. What do we have here? Your precious serum. Sementara Karen dikurung di tempat lain, Blade pun dimasukkan ke dalam peti yang di situ darahnya akan diperas agar bisa mengalir mengikuti ukiran simbol kuno, di mana 12 vampir dipaksa untuk berdiri di posisinya masing-masing dan Frost sendiri berdiri di tengah lingkaran untuk menerima kekuatan tak terkalahkan, yakni La Magra alias Dewa Darah. Bersamaan dengan Frost berubah menjadi La Magra alias Dewa Darah yang abadi, Blade pun berhasil diselamatkan oleh Karen, di mana dia langsung mengasongkan lehernya untuk disedot darahnya agar supaya Blade bisa segera pulih dan melakukan pertarungan terakhir dengan si Frost. Saat itulah Blade didatangi oleh ibunya yang langsung menyerang, di mana Blade terpaksa membunuh ibunya sendiri yang secara teknis dia bukanlah ibunya lagi, melainkan vampir peliharaan si Frost yang harusnya sudah mati ketika melahirkan Blade waktu itu. Setelah membunuh ibunya, Blade pun langsung loncat ke bawah dan melakukan superhero landing alias pendaratan superhero, di mana saat salah satu vampir menyerangnya, tiba-tiba di sini Blade pun hubak-habik menghajar semua anak buah si Frost, di mana berkat darah kotor Karen, Blade seolah mendapat tenaga baru untuk bisa bertarung seperti biasa yang jelas tak terkalahkan. Dan setelah semua anak buahnya habis, kini saatnya Blade harus bertarung dengan gegedugnya yakni si Frost, di mana mereka melakukan pertarungan pedang yang membuat tubuh si Frost terbelah menjadi dua. Tapi tiba-tiba berubah menjadi La Magra bukan saja membuat Frost menjadi tak bisa dibunuh, ternyata juga memberikannya kecepatan yang sangat tinggi sehingga membuat Blade menjadi tidak walakaya dibuatnya. Saat itulah Blade langsung teringat dengan cairan peledak buatan Karen yang sempat dilempar oleh si Frost tadi, di mana Blade menggunakan semua cairan tersebut untuk meledakkan si Frost yang secara teori cairan tersebut bekerja dengan merusak sel darah vampir dari dalam, sehingga sehebat apapun si Frost saat ini, dia tetap akan binasa juga. Let's get out of here. Setelah semua selesai, kita akan langsung dibawa ke Moskow, Rusia, di mana di situ ada seekor vampir yang hampir saja membunuh seorang perempuan, tetapi tamat ending yang cukup menggetihkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan sembarangan membunuh nyamuk. Itu saya John beserta jajaran direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.